CEO Secrets oleh Kompas Ratu CEO Forum, mengupas rahasia dari pengalaman para CEO dan pemimpin industri Indonesia, menjadi inspirasi untuk karir dan bisnis yang lebih baik. Listen and get inspired. Oke, selamat pagi semuanya. Welcome back to CEO Secrets. Dan saat ini saya sudah hadir bersama Pak Joshua Makes. Selamat pagi Pak Joshua Makes. Selamat pagi. Terima kasih Pak udah ada di CEO Secrets. Jadi CEO Secrets ini adalah tempat di mana kita mengundang para CEO untuk sharing rahasia-rahasianya Pak kepada para semua yang mendengarkan, agar at the end of the day kita bisa membuat makin banyak orang-orang yang bisa meniru atau malah melebihi feat atau sukses-sukses yang Bapak sudah lakukan. Nah, pertama-tama Pak, saya mau nanya sedikit Pak. Pak Makes itu sibuknya ngapain aja sih Pak? Saya kemarin buka googling, saya cek Joshua Makes. Itu banyak banget yang dilakukan Pak. Pak Makes melakukan apa aja Pak? Oke, pertama saya mau sampaikan dulu terima kasih kepada tim Kompas CEO Secrets yang mengundang saya untuk men-share, dan saya more than happy men-share untuk kejayaan Indonesia. Jadi kalau ditanya kegiatan saya, memang kegiatan saya kelihatannya cukup banyak. Betul. Karena saya bertindak juga satu sebagai pendidik, saya mengajar di UI dan mengajar di UPH. Kedua, saya juga in social, saya juga chairman dari World Fashion Academy. Okay. Dan beberapa kegiatan sosial, kita juga punya yayasan pribadi, Kinasi, yang punya 800 anak asuh. Wow. Ya, pribadi. Ketiga, saya managing partner dari Makes & Partners sejak tahun 93. Dan Makes & Partners sejak tahun 93 selalu in the top tier di capital market, corporate finance and mergers and acquisition. Selalu di top tier, selalu konsisten ya. Yang keempat, saya juga merupakan CEO daripada Pelataran Indonesia, suatu perusahaan Indonesia, 100% Indonesia yang memiliki ikon adalah True Indonesian Icon. True Indonesian Icon. Those are basically adalah kegiatan utama saya. Tapi saya punya satu kegiatan utama yang lebih penting lagi adalah as a father. As a father? Ya, as a father, ya, as a husband, yes, and as a grandpa. As a grandpa, wow. Nah, jadi ini menurut saya adalah pengalaman hidup dan satu hal yang paling penting, salah satu hal penting dalam hidup saya. Oke, ini Pak, ini mungkin pertanyaannya, kalau tadi itu semua disebutkan, kalau dibilang role terpentingnya yang mana Pak? Role terpenting adalah tergantung daripada seperti bola kristal, kita mesti lihatnya dari berbagai macam perspektif. Oke. Ya tentu yang paling terpenting adalah karena di Pelataran, di Makes, dan tentu kehidupan pribadi saya, yang terpenting buat kami adalah satu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ya, dan kedua hubungan kita dengan family. Oke. Dan kami percaya kalau hubungan dengan Tuhan dan family baik, maka segala sesuatu itu akan mengikuti segalanya. Oke, jadi itu saya bisa bilang ini secrets pertamanya itu adalah hubungan dengan Tuhan harus baik dan hubungan dengan family harus baik. Harus baik. Oke. Itu yang utama. Dan yang lainnya adalah nanti adalah mengatur prioritas dan membalance semua kegiatan itu dalam kerangka a doable, objective, and key performance. Doable, objective, key performance. Boleh di-share sedikit nggak? Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, jadi misalkan contohnya, saya mau mengajar di UI. Ya, tapi saya juga mesti tahu diri bahwa saya pengen jadi guru besar, tapi kalau sampai tidak capai guru besar, it's okay. Ya, karena untuk jadi guru besar kita harus buat berbagai macam tulisan dan segalanya. Ini yang saya rasa juga kita mesti mengatur kita punya true passion and dream at certain level. Sehingga kita bisa mencapainya secara doable dan reasonable. Kalau ngomongin tentang passion and dream tadi Pak, kalau apakah hospitality perhotelan ini passionnya, ataukah law firm ini passion Bapak, atau yayasan passionnya, apakah bisa dibilang salah satu lebih passionate atau gimana sih Pak sebenarnya? Karena passion ini lagi banyak diomongin nih sekarang. Semua mengatakan passionmu apa sih? Betul. Passion saya apa? Tapi how do you answer this Pak? Saya melihat yang terpenting adalah di setiap usaha bisnis. Bisnis tanpa ada passion, hanya uang, profit saja. Saya rasa itu tidak akan sustainable. Ya, karena kita harus punya passion. Saya pada waktu mendirikan Makes & Partners, passion saya karena saya ingin menjadikan lawyer yang terbaik, dan saya ingin orang Indonesia menjadi lawyer mengerti hukum Indonesia. That's my passion sampai sekarang. Orang Indonesia mengerti hukum Indonesia. Jadi jangan sampai orang Indonesia, lawyer Indonesia tapi tidak mengerti hukum Indonesia kalah sama lawyer asing. Menurut saya itu sangat memalukan ya. Demikian juga di pariwisata. Pariwisata ini dari dulu saya selalu beranggapan bahwa Indonesia itu mestinya salah satu industri yang diperkuat oleh pemerintah zaman kapanpun adalah pariwisata. Karena pariwisata ini adalah industri yang tidak bisa ditiru. Contohnya adalah Amerika mungkin bisa membuat
seperti contoh candi-candi seperti Candi Borobudur. Tetapi untuk menghidupkan Candi Borobudur yang asli nggak bisa kecuali adanya di Jawa Tengah. Yes. Sama juga dengan misalkan orang di pantai seperti di Malibu Beach, tapi tidak bisa mendatangkan orang Bali seperti kita ada di Bali di Pantai Pendawa. Inilah yang menurut saya yang harus kita jaga benar-benar. Budaya, identitas kita sebagai orang Indonesia, itu yang kita harus jaga. Itu adalah harta karun menurut saya dikasih Tuhan pada kita yang harus kita jaga. Dan menurut saya itu adalah selalu menjadi competitive advantages daripada our tourism. Oke, jadi jangan juga kita buat Eiffel Tower di sini gitu Pak ya? Ya, karena itu bukan merupakan diri kita. Kita boleh buat sebagai entertainment, Yes. tapi as a part of our identity, I think that's not our identity. Itu identity orang Perancis. Yes. Gitu. Oke. Nah, yang membuat Bapak mulai bergelut di bidang pariwisata apa? Karena kalau kita lihat dari ceritanya tahun 93 mulainya as a lawyer, membuka law firm Marcus and Partners. Tapi at one point Bapak melihat is it an opportunity, is it tadi passionnya keluar atau apa sih membuat Bapak sampai oke, pelataran Indonesia let's start it today. Dalam hidup itu kadang-kadang kita mesti percaya juga secara tidak pendidikan bahwa hidup itu kadang-kadang ditentukan secara kecelakaan. Kecelakaan. Jadi pada waktu saya sama istri saya memiliki kita villa di Bali di tahun 2009, kita melihat bahwa ini tempat ini kita bisa bikin sesuatu dan bikin sesuatu untuk siapa? Karena kita orang Indonesia, kembalikan pada Indonesia dan kita merasa bahwa pariwisata adalah salah satu bidang yang bisa mendidik dan memberikan pekerjaan kepada Indonesia tanpa melalui proses yang panjang. Oleh karena itulah pelataran itu dibuat karena purpose-nya adalah memang kita ingin to return back to Indonesia lah. Kerennya gitu ya, return back to Indonesia. Kebetulan dikasih tempat ini selain daripada Marcus and Partners. Dan sejak tahun itulah di tahun 2009 kita mulai beroperasi hanya dengan 25 staff. Sekarang di tahun ini thanks God kita sudah memiliki 1.300 karyawan. Wow, luar biasa. Congratulations Pak sampai situ. Nah, dengan ini semua artinya the potential are there. Kita bisa dibilang oke, bisa seperti ini. Kalau kita dengar juga Pak Jokowi selalu menekankan bahwa pariwisata akan ditekankan lagi, kita akan membuat lebih banyak Bali-Bali di luar sana. Tapi yang mau saya tanya, bagi orang-orang yang saat ini ingin masuk ke dunia hospitality, perhotelan, F&B, semua yang Bapak udah geluti ini, what do you want to say to them Pak? Karena kayaknya saat ini ada yang banyak yang menggampangkan juga. Ada yang bilang, oh gampang yang penting buat aja karena pemerintah dukung pasti aman. Tapi ada juga yang mengatakan, wah berat nih, susah nih, cuannya dikit dan lain-lain gitu loh. Kalau Bapak, what's your vision, what's your outlook kepada hospitality industry ini Pak? Saya pribadi percaya any business itu bisa sustainable kalau foundersnya atau manajemen itu punya visi. Dan punya dream dan punya identity. Visi, dream, identity. Ya, itu semua tercover di dalam namanya passion. Hasrat. Nah, kalau tidak punya, karena bisnis tourism itu sebenarnya bisnis yang gampang ditiru. Ya. Oleh karena itu kalau bisnis itu tidak memiliki identity, semua orang hanya membuat dasarnya hanyalah berdasarkan location. Tanpa mengisi jiwanya sendiri, itu suatu challenge. Saya tidak bilang gagal, tapi suatu challenge menjadi sustainable. Karena orang itu datang ke kita ini, apalagi sekarang millennials itu, mereka datang tuh mencari experience. Bukan saja untuk datang hanya untuk tidur. Benar. Dia bisa ke R&B, bisa. Tapi inilah bisnis inilah yang kalau kita mau sustainable, yang berjalan terus adalah kembali ke identitas kita. Untuk identitas kita adalah harus passion. Passion itu harus apa? Purpose of your life. Purpose of your life. Jadi it's not only making profit, yang tentu harus untuk menjaga sustainability, tapi lebih dalam daripada itu. Oleh karena itu di pelataran kita punya namanya misalnya ada tagline. Icon of Indonesia, True Indonesian Icon. Kedua adalah Hospitality with Impact. Hospitality with Impact. Jadi pada waktu kita membuat sesuatu, kita tidak hanya berbicara mengenai hospitality, it does has an impact to the society. Society, masyarakatnya, pasti masyarakat sekitarnya, dan masyarakat dalam arti yang besar. Seperti kita buka di Tokyo, itu mengakibatkan adalah apa? Ada kebanggaan buat Indonesia bahwa kita ada restoran Indonesia di Tokyo, dan bukan di tempat di pinggiran gang. Tapi selalu di tempat yang selalu yang prime, seperti di Shinjuku dan di gedung yang bagus, yang kebetulan thanks God sukses. Ini yang kita memberikan kepada orang Indonesia bahwa makanan Indonesia itu sebenarnya bisa compete, tapi bukan hanya compete karena makanan enak, tapi there should be a passion in it to make it basic a real business, successful business. Tadi Bapak mention tentang identity, bahwa di dalam passion tadi ada vision, dream, identity, dan mungkin masuk sedikit ke identity ya Pak. Ini kayaknya menjadi hal yang orang-orang suka overlook, karena vision saya mulai banyak yang mengatakan itu, tapi gimana sih caranya? Kalau kita lihat pelataran identitasnya jelas, Marcus and Partners pun jelas.
di sektor-sektor yang memang we are the best at that gitu. Ya. Nah, tapi gimana sih caranya agar identitas ini yang punya bukan hanya Pak Makes, Ya. tapi your whole team atau the whole brand of the company akhirnya bisa mempunyai identitas ini, Pak? Ya. How do you do that as a leader? Ya, sebenarnya kita ini beruntung sekali, nenek moyang kita itu menurunkan kepada kita yang namanya identitas kebudayaan Indonesia dengan berbagai macam ragam kebudayaan. That is our identity. That's our generic identity. Yes. Tugas saya adalah mentransform identity itu menjadi sesuatu yang lebih real di sektor usaha. Oke. Ya, tugas saya. Ya. Nah, itu diterapkan itu dalam kegiatan saya sehari-hari. Kemudian diterapkan kepada core tim saya. Oke. Terus core tim saya meningkat juga kepada menciptakan suatu sistem, ekosistem di mana kita punya identity. Oke. Seperti contohnya, very simple things. Kita kalau ketanya sama orang pelataran atau orang event marketers tanya, what is your citizenship? Apa kewarganegaraan Anda? Orang pelataran pasti akan bilang kewarganegaraan saya 2. Apa tuh 2? Your citizenship 1, saya ada kewarganegaraan Indonesia, kita orang Indonesia, dan kita adalah pelataran. Kenapa? Karena kita adalah orang Indonesia hebat. Nah, karena kita orang Indonesia hebat. Orang Indonesia hebat. Itu menentukan bahwa they have their own identity. Yes. Jadi untuk orang-orang yang tidak memiliki identity seperti ini, dengan sendirinya dia tidak akan bisa bertahan lama di Makes atau di pelataran. Tidak akan bisa, karena this is our identity. Yeah. Dengan tidak mengelepaskan, dengan milenialnya kan memang kan sangat dynamic. Yeah. Jadi mereka karena kerja berapa tahun mereka keluar. It's okay. Tugas kita juga menyebarkan bahwa identity ini bisa berlaku di mana saja, tapi dalam bentuk yang berbeda, karena tidak bisa di perusahaan hotel lain mengcopy pelataran. Betul. Karena pelataran punya sendiri gitu ya. Nah, jadi inilah yang saya lakukan, dilakukan secara proses, melalui proses namanya delegasi, melalui proses ekosistem, sehingga semuanya akhirnya merata menjadi bagian daripada our daily life. Oke. How do you see a business yang kira-kira bisnis ini identitasnya kurang? Ya, jadi mungkin buat yang mendengarkan semua di sini bisa melakukan sedikit audit gitu ya. Oh, kayaknya identitas kita atau identitas saya or our company or my team itu sedikit kurang. How do you see it, Pak? It's just basically a business apapun industrinya yang super copy. Super copy? Ya, super copy. Jadi copy aja yang ini, bikin seperti begini, gini-gini ya. Misalkan di pariwisata saya nggak tahu, tapi the way I see it, basically begitu banyak hotel-hotel yang bertumbuhan dengan kelas misalnya hotel bintang 3. Ya, semua bikin-bikin. Sekarang punya tanah kecil aja di Kuta, udah bisa bikin ruko, bikin hotel gitu ya. Saya nggak tahu sustainability-nya, tapi yang pasti dengan adanya seperti itu, tanpa ada suatu sustainability, suatu vision yang jelas, maka akhirnya orientasinya kan cuma apa? Profit and cost. Yes. Nah, kalau cuma itu, saya rasa berat ya, karena itu you go against yourself ya, karena competition akan datang seperti air bah, gitu ya. Kalau hanya cuma itu, then basically it's just a matter of time. Sampai kuat-kuatan tahan-tahanan aja. Oke. Nah, Pak, kalau dari tadi, I think you mentioned a lot about Indonesia ya. Kata Indonesia kayak udah keulang-ulang di podcast ini, kayak diomongkan oleh sama Bapak. Tapi prinsip Bapak dalam mengembangkan your business dengan Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Dari tadi Bapak mentioning Indonesia terus-menerus, kembalikan buat Indonesia, kami mempunyai kebudayaan Indonesia, lahir di Indonesia. How do you, apakah selalu North Compass-nya setiap bisnis Pak Makes adalah Indonesia? Apakah itu, Pak? Ya, karena itu menurut saya Indonesia itu adalah keyword-nya kita. Koneksivitas daripada semua strategi kita selalu kaitkan dengan Indonesia. Haruskah semua bisnis punya keywords ini? Or as a leader, haruskah kita as a leader punya keywords yang karena sebenarnya kita pada waktu kita keluar ini, kita membawa Indonesia. Oke. Lain kalau misalkan kita membuat bisnis, misalkan saya buat project Hermes. Ya, project Hermes itu mungkin adalah project yang sudah tidak berkaitan langsung dengan misalkan dengan Prancis. Betul. Ya. Tapi kalau kita bicara tourism, kita bicara Makes, itu produknya adalah benar-benar produk yang berkaitan konektivitasnya dengan Indonesia. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Indonesia, dan tim yang bekerja di bawah, dari sampai tukang kebun sampai atas, semuanya harus mengerti, punya jiwa Indonesia, mencintai dengan sepenuh hati. Dengan begitu, yang keluar adalah apa? Ketulusan, keikhlasan, apalagi dalam bentuk dalam service industry ya, bahwa dia tanpa disuruh-suruh, dia bicara mengenai dengan ketulusan mengenai Indonesia, kecintaannya pada Indonesia, dan itu bisa ditemukan bukan hanya pada GM, tapi terpenting justru pada apa? Kalau Anda misalkan ke pelataran Borobudur, ketemu dengan tukang yang menjaga kijang, itu dia bicara mengenai Indonesia dalam konteksnya dia seperti dengan keterbatasan dia, dan dia bicara dengan penuh kebanggaan. Dia bekerja di Indonesia, dia menjadi orang pelataran Indonesia, dia menceritakan mengenai pekerjaan dalam konektivitas Indonesia. Oke. Nah, dari ini semua, Pak, menurutku ini inspiring sekali ya. Thank you, Pak. I think kalau kita ngelihat tadi adalah the true purpose atau mungkin the priority of you as a leader adalah menanamkan values-values ini. Values-values ini ke semuanya. Tapi kalau pertanyaannya saya nanya, yang pernah nggak sih ada momen di mana these values
atau you question these values atau merasa terchallenge, beneran nggak ya? Are we really? Karena maksudnya as a leader pasti ada momen-momennya kita masuk ke sesi yang dimana kita meng-question our decisions. Pernah nggak Bapak meng-question your decision dan menggunakan values ini untuk menjawabnya, Pak? Sering. Sering, Pak? Sering. Boleh diceritakan sering, satu atau ya, ada sering. pengalaman yang boleh di-share? Karena terus terang saja, values ini kan values yang mungkin udah ratusan tahun ada. Ya. Sebelum Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh nenek moyang kita. Jadi kita mesti memang meng-adjust dalam keadaan seperti sekarang, tanpa meninggalkan identitas. Saya senang sekali dengan konsep budaya Jepang yang namanya Kaizen. Selalu melakukan perubahan. Ya. Tapi dengan konteks kalau buat saya adalah dengan tidak merubah esensi daripada kebudayaan kita. Merubah tapi tidak merubah esensi kebudayaan. Ya, karena kita kan seperti namanya industri 4.0 ya, milenial itu kan semua kan ada perkembangan baru yang kita harus adapt kebudayaan kita. Ya, seperti contoh yang paling simple. Saya kalau ngajar sejak 10 tahun yang lalu di Fakultas Hukum, selalu saya dalam proses pengajar mengenai teknik negosiasi, saya bilang kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang sopan. Sebagai orang Jawa, karena kita bicara dengan yang tua tidak berani melihat matanya, kita menunduk. Betul. Tapi dalam negosiasi you cannot do that. You have to look you have to show, you see in their eyes. Karena itu menunjukkan adalah kekuatan dan confidence daripada kita. Ini mesti di-adjust tanpa meninggalkan respect kita terhadap orang tua. Nah, ini mesti di-adjust. Nah, ya. Dan kemudian juga kadang-kala juga bukan kekecewaan, kadang-kadang kesedihan saya melihat kadang-kadang banyak dari kita kadang-kadang suka melupakan kebudayaan kita dan meniru kebudayaan orang lain gitu. Melupakan kebudayaan sendiri, meniru yang lain gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kita we have our secret gitu ya. Boleh meniru kebudayaan lain, tapi itu hanya menjadi aksesoris. Ya, tapi dengan tidak mengganti kebudayaan kita dengan kebudayaan lain. Dan if you change that one, then you are going to be basically stranded, loose cannon. Jadi kita nggak tahu kebudayaan gue sebenarnya apa nih ya. Itu yang menurut saya, yang saya rasa siapapun pemerintahan itu, saya rasa itu tetap harus dikuatkan lah kebudayaan Indonesia. Pak, ini mungkin sedikit satu pertanyaan yang selalu kita tanya ke semua CEO yang ada podcast ini. Pernah nggak ada momen Pak Marcus gagal dan merasa, I need to change as my leadership model needs to change. Pernah nggak sih Pak? Dimana di detik itu Pak Marcus mengatakan, gue harus mengganti cara leadership saya kayak gitu. Ya, failure is basically my daily business. Failure is a daily business. How to manage? Saya banyak keputusan yang saya lakukan salah. Karena pelataran ini adalah merefleksikan adalah kecepatan membuat keputusan. Pelataran merefleksikan kecepatan jadi membuat keputusan. Karena di pelataran itu semuanya adalah entrepreneur. Semua. Kita tidak pernah memanggil mereka karyawan. We call them basic entrepreneur professional. Entrepreneur professional. They have to be able to make decision. Even tukang kebun pun dia harus bisa make a decision. Mungkin Anda bertanya decision apa Pak? Very simple. Dia mesti menentukan mau beli pupuk apa. Kalau ini pupuknya mahal, saya mesti ganti dengan apa? Bagaimana saya mau representasikan? Nah, saya menemukan banyak sekali kegagalan seperti itu. Tapi the question adalah bagaimana kita menyikapi, memanage kegagalan itu, merubahnya menjadi suatu threat, menjadi suatu opportunity. Dan saya percaya bahwa itu selalu, kegagalan itu adalah selalu vitamin yang diberikan dari waktu ke waktu, tiap hari oleh yang di atas kepada saya, untuk menjadikan saya menjadi lebih kuat. Kegagalan malah vitamin ya Pak ya? Menjadi lebih kuat. Gitu. Menjadi lebih kuat, nice. Nah Pak, ini kalau tadi ngomongin jadi lebih kuat, kalau kita artinya kan goalnya ke arah sukses, dan apa sih key success factor or how do you know you're a successful person? Gimana cara Pak Marcus mendefinisikan, ini sukses, ini tidak sukses, atau saya sukses, family kita sukses. How do you define that, Pak? Itu kembali lagi kepada namanya identity. Karena identity itu akan mengeluarkan namanya adalah KPI dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Ya, so diterjemahkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Misalnya contohnya KPI dalam bentuk family. Ya, gimana nih anak-anaknya sukses apa enggak? You have to define what is success mean. Success doesn't mean that basically anaknya menjadi anak pintar sekali, enggak. Sukses adalah anak ini menjadi anak yang bisa berguna bagi banyak orang. Sekolahnya, ya dia nggak usah dapat A plus, ya B, syukur alhamdulillah, C, ya oke. Tapi jangan D dong. Kalau D itu fail, simple fail gitu ya. Those kind of things gitu. Itulah kita tetap ada kuantitatifnya, tetap harus ada. Karena menyebutkan key performance hanya kualitatif tanpa kuantitatif, I think that's basically hanya impian. Ya, karena kita cerita yang besar-besar tapi no performance, no product, no real product. Kita harus kembali kepada kuantitas. Saya bilang selalu figures never lie. Figures never lie. Never lie. Jadi ya udah, orang bisa bilang, tim kita bisa, wah Pak kita hebat Pak, kita dapat ini. Oke, fine. What is your revenues? What is your profitability? Ya, karena ini tanpa ada ini, how do you support your sustainability of your business?
Ya, oke. Dan kemudian tadi masih masuk di apa? As a untuk key success factor tadi Pak ya. Kalau ada salah satu tim Bapak nanya, Pak rahasia suksesnya Pak Marcus apa Pak? Mungkin itu. How would you say that to your team? God is my CEO. God is your CEO. God is my CEO. Okay. Jadi kita ini cuma kerja juga. Ya. Ya, saya bukan orang yang agamis. Ya. Saya orang yang biasa-biasa aja lah ya. Ya. Ya, ke tempat ibadah saya juga kadang suka bolos. Ya, pasti-pasti aja. Kadang-kadang skip juga ya. Ya, skip juga saya biasa-biasa aja. Apalagi saya nggak berani menghakimi orang agama lain. Nggak berani saya. Ya. Tetapi saya percaya God is my CEO. Jadi God my CEO adalah apa? Segala tindakan itu saya kembalikan what yang saya bisa interpret. Kira-kira dia maunya apa ya? That's what I'm returning back. Okay. Thank you so much Pak. Pak, one last thing that you wanna say to anyone that is listening to this. Kira-kira apa sih pesan Bapak buat semua leaders di Indonesia? Menurut saya adalah satu, keep loving our country. Keep loving the country. And then be part of our Indonesian Incorporated. Kita bekerja sama, bahu membahu. Kalaupun kita bersaing, is fine, ya. Tapi try always to be selalu complementary each other. Saya katakan competition in harmony. Competition in harmony. Karena apa? Kita harus memajukan Indonesia secara bersama-sama. Yes. Pak Marcus, terima kasih so much Pak untuk waktunya. Kita harap semua yang Pak Marcus, all the secrets yang tadi dikeluarkan oleh Pak Marcus bisa dipakai dan membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Amin. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih telah mendengarkan CEO Secrets. Untuk tahu lebih lanjut tentang Kompas 100 CEO Forum, kunjungi website kompas100.kompas.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.